Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Raisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, kemudian yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga itu ilmu yang sifatnya menunjang. Selanjutnya, mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana cara menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Lanjut, teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu masalah pokok perekonomian. Dapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu yang pertama masalah pokok perekonomian klasik, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau sosialis komunis, sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian. Perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya belinya. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Kemudian yang kedua yaitu permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang ketiga yaitu permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Kemudian lanjut ke materi yang keempat, yaitu konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkatan teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Lanjut ke materi yang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar atau market equilibrium dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga dan atau jumlah produk yang diinginkan. Kemudian fungsi pasar. Fungsi pasar ada beberapa, yaitu yang pertama distribusi harga, penetapan harga atau nilai, kemudian promosi, penyerapan tenaga kerja, dan menyediakan barang dan jasa dengan guna masa mendatang. Kemudian proses yang terjadi pada keseimbangan pasar. Ada beberapa, yang pertama yaitu penjualan menyediakan barang sesuai.
kemudian permintaan stok barang sesuai penawaran, pembelian keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, dan adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Kemudian lanjut ke elastisitas permintaan. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki elastis permintaan. Nama tersebut berasal dari cara para ekonomi berpikir tentang permintaan bentuk barang atau jasa tersebut. Nama itu mudah meluas dan sedikit perubahan harga menghasilkan perubahan besar pada permintaan. Bagaimana elastisitas permintaan kerja? Jadi saat harga naik, orang membeli lebih sedikit. Elastisitas permintaan memberitahu seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga naik. Jika suatu barang atau jasa memiliki permintaan elastis, artinya konsumen akan banyak melakukan perbandingan belanja. Kemudian cara menghitung elastis permintaan. Ada 3 jenis utama elastis harga permintaan, yaitu elastisitas satuan, dan tidak elastis. Kemudian kita mempelajari elastis permintaan. Elastis permintaan terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar yang tidak proporsional dalam jumlah yang diminta. Unit permintaan elastis. Permintaan elastis per unit atau satuan terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta secara proporsional. Kemudian lanjut elastisitas penawaran. Elastisitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi yang lain. Sementara arti penawaran itu sendiri menurut KBBI adalah sebuah proses cara pembuatan tawar-menawar. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada beberapa. Yang pertama yaitu sifat industri, yang kedua sifat barang, kemudian definisi komoditas dan waktu. Jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, dan inelastisitas penawaran sempurna. Kemudian manfaat elastisitas penawaran. Manfaatnya sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan dan sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi termasuk ekspor maupun impor. Tujuan elastisitas penawaran. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan pada perubahan jumlah suatu barang atau jasa yang diminta. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.